tidak semua perguruan tinggi punya kemampuan dan punya prodi pertambangan dan geologi. Kalaupun mereka punya prodi pertambangan dan geologi, tidak semuanya punya akreditasi terbaik. Selanjutnya, waktu saya persilakan kepada perwakilan Muhammadiyah, Pak Taufik Nugroho dan kawan-kawan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billahil azim. La ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Yang kami hormati Bapak pimpinan, yang kami hormati Bapak-bapak anggota dewan yang hadir, yang kami hormati sahabat kami dari Nahdlatul Ulama dan Ibu dan Bapak sekalian. Izinkan kami dari pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam hal ini diwakili oleh saya Sahrial Suandi, kemudian ada beberapa orang teman lagi, ada Pak Taufik, Bapak Ikhwan, Bapak Inung dan Bapak Ewi. Pertama kami tentu mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Bapak daripada DPR RI yang telah mengundang kami untuk juga memberikan mungkin sharing pemikiran dalam rangka pematangan dari RUU ini. Tentu Muhammadiyah sebagaimana juga yang disampaikan oleh Nahdlatul Ulama tadi mencoba mensikapi secara positif apa yang telah disiapkan dan apa yang direncanakan oleh pemerintah. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, baik itu terkait dengan draft yang kami terima tentang rencanaan perubahan keempat ini. Pertama adalah mohon izin Bapak Pimpinan kami sampaikan. Pertama kalau kita lihat di pasal 17A, ya itu pada ayat 2, konfliknya di situ adalah pemerintah pusat dan daerah menjamin tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada WUP mineral logam dan WUP batubara yang telah ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Kami melihat begini, dalam pengalaman kami, kebetulan saya praktisi tambang, konflik antara perundang-undangan itu sering terjadi, terutama tambang dengan kehutanan, tambang dengan lingkungan, dengan pertanian, dengan tata ruang. Saya melihat ini perlu ada sinkronisasi di antara undang-undang terkait dengan pertambangan ini. Sebagaimana kita fahamin, barang tambang itu adalah diberikan Allah kepada kita tanpa bisa memilih di mana dia beradanya. Dia bisa berada di tengah hutan, dia bisa berada di gunung, tapi dia juga bisa berada di pantai dan di laut. Artinya apa? Dengan kondisi ini, sepertinya perlu sinkronisasi antar undang-undang tadi. Kedua, perlu ada skala prioritas di dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya mineral, karena mineral ini begitu diambil, kalau dilaksanakan dengan kaidah-kaidah pertambangan yang ada, yang benar, itu bisa dikembalikan dan bisa dimanfaatkan kembali bekasnya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, perlu diperjelas dan dipertegas tentang definisi dari tambang rakyat. Karena dalam perjalanan kita sulit membedakan antara tambang rakyat dengan tambang mengatasnamakan rakyat yang sebetulnya ilegal begitu. Ini menjadi kesulitan. Sehingga kadang-kadang bagi kami atau bagi kita semua agak sulit nantinya sewaktu berhadapan, ini kita berhadapan dengan tambang benar, tambang rakyat benarkah ataukah bukan. Sehingga itu akan memudahkan di dalam pembinaan lebih lanjut nantinya. Kemudian di dalam pasal 51A ayat 2 butir B tentang pemberian prioritas kepada
perguruan tinggi dengan status paling rendah akreditasinya adalah B. Ini mohon maaf kalau salah kami dalam memahaminya. Artinya apa? Kami melihat tidak semua perguruan tinggi punya kemampuan dan punya prodi pertambangan dan geologi. Kalaupun mereka punya prodi pertambangan dan geologi, tidak semuanya punya akreditasi terbaik. Padahal kita melihat pengelolaan tambang itu satu kegiatan dari hulu ke hilir terintegrasi pada semua aspek yang ada. Jadi ini perlu diperjelas nantinya kalau menurut kami. Kemudian pasal 51B, UP mineral logam dalam rangka hilirisasi dapat diberikan kepada badan usaha swasta dengan cara prioritas. Kami memandang apakah tidak sebaiknya ini dikelola oleh BUMN saja, Pak? Kenapa demikian? Diserahkan kepada swasta, apalagi PMA juga utang juga jatuhnya ke bank nantinya. Saya pikir ini pemikiran kami. Kemudian yang terakhir adalah tentang Satu 169A ayat 5 yang terakhir itu adalah disebutkan pemegang IUP sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian untuk komoditas tambang batubara yang telah melaksanakan kewajiban pertambangan dan seterusnya itu diberi perpanjangan selama 10 tahun setiap kali perpanjangan. Ini menurut kami perlu kita coba lihat apakah seumur tambang habis itu ataukah seumur dari kontrak atau perjanjian yang diberikan oleh pemerintah begitu. Karena kalau kami melihat di sini tidak ada batasan sampai kapan dia, yang penting dia mengajukan perpanjangan, sejauh mana evaluasi sama-sama kita pahamin begitu. Jadi kalau menurut kami ini perlu ada pembatasan di situ. Kemudian pada pasal 173D pada saat undang-undang ini mulai berlaku terhadap UP yang diterbitkan sebelum berlakunya undang-undang ini yang tumpang tindih sebagian atau seluruh UP-nya dicabut dan dikembalikan pada negara. Ini juga perlu diperjelas, ini tumpang tindihnya antar komoditi tambangkah atau sama komoditi tambangkah, umpamanya batubara dengan batubara atau batubara dengan mineral atau antar tambang dengan kegiatan non pertambangan gitu. Karena kegiatan masalah tumpang tindih begini itu menjadi masalah yang cukup lama sampai sekarang belum ada penyelesaian terbaiknya. Kemudian Bapak pimpinan yang kami hormati, kami melihat walaupun Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah diberikan prioritas pada tahap awal, kami melihat ada hal-hal yang perlu juga kita cermatin, terutama di dalam PP 76 pasal 5C ayat 3 tentang tidak bolehnya kami bermitra dengan PKP 2B Induk atau afiliasinya. Konsekuensi dari ini adalah kami tidak bisa bekerja sama memanfaatkan jalan hauling umpamanya. Kami harus bikin jalan dari lokasi tambang ke pelabuhan. Kalau lokasi tambang ke pelabuhan itu sampai 70 km katakan, maka untuk membangun 1 km jalan tambang itu atau jalan hauling itu lebih kurang $1 juta, Pak. Artinya itu beban di depan yang tidak mungkin kami bebankan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, investasi alat berat. Itu juga tidak kecil. Kemudian ketiga, membangun pelabuhannya sendiri, jetinya sendiri. Itu juga cukup besar di situ. Nah, kami melihat ini nampaknya bagian dari yang membuat prioritas yang diberikan oleh pemerintah kepada paling tidak kami dari Muhammadiyah ini menjadi pertimbangan yang perlu kami cermatin secara matang.
Kemudian yang kedua adalah, karena dikatakan skala prioritas, pertanyaannya adalah, apakah KDI itu diberlakukan juga pada kita di depan begitu? Ataukah KDI itu mendapatkan juga skala prioritas, baik itu dalam pembiayaannya, pembayarannya, ataukah itu mungkin dilakukan pada waktu setelah produksi sekian lama, umpamanya dengan dicicil? Karena ini adalah beban-beban tambang di depan yang tidak kecil nilainya. Kemudian yang terakhir adalah tentu kami berharap rancangan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini bisa segera kita bahas secara detail, atau paling tidak mendapatkan masukan secara detail dengan penuh kehati-hatian. Kenapa saya katakan? Karena dunia tambang itu investasinya cukup besar, tentu kemampuan pengelolaan tambang itu menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Jangan sempat, yang seperti saya katakan tadi, kejelasan antara tambang rakyat dan tambang mengatasnamakan rakyat, dan kemudian ada kewajiban-kewajiban finansial sebuah kegiatan pertambangan, mampukah entitas yang diberikan prioritas ini menjalankan? Saya kira itu Bapak Pimpinan, dan mohon maaf kalau agak kepanjangan. Saya pikir terima kasih atas kesempatannya. Nun wal qalami wa mayasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda ya kalau ahli pertambangan yang bicara itu detail. Tadi kalau dari NU dalilnya yang keluar. Kalau dari Muhammadiyah karena praktisi pertambangan jadi detail. Terima kasih Pak, masukannya sudah saya catat, akan kita diskusikan lebih lanjut.